Persrealese, Jakarta jangan batasi dan membuat laporan sepihak. Tanggapan atas rencana Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia yang akan mengadakan pertemuan pada tanggal 8 Juni tahun 2022. Jakarta sebagai pihak pelaku pelanggaran HAM di West Papua jangan membatasi kunjungan KT HAM PBB dan membuat laporan pelanggaran HAM versi Jakarta secara sepihak. Jakarta harus berjiwa besar untuk menyelesaikan persoalan status politik dan pelanggaran HAM di West Papua menurut mekanisme hukum dan HAM internasional di forum PBB. Sebab, korban pelanggaran HAM bukan hanya orang asli Papua tetapi juga orang non-Papua. Pelanggaran HAM di West Papua terjadi sebagai akibat dari tuntutan rakyat bangsa Papua untuk menentukan nasib sendiri, berpisah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebab, Indonesia terus membungkam dan menyembunyikan fakta sejarah tentang status politik Papua yang belum terselesaikan dengan adil dan bermartabat. Tuntutan hak penentuan nasib sendiri bangsa Papua terus saja menggema. Satu-satunya upaya Indonesia untuk membungkamnya adalah dengan cara kekerasan. Cara-cara kekerasan mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Pelanggaran HAM di West Papua sebagai akibat dari akumulasi kekerasan NKRI terhadap rakyat bangsa Papua yang menuntut hak politik kemerdekaan bangsa Papua, tanggal 1 Desember tahun 1961 sampai 01 Desember tahun 2021. Terbukti selama 61 tahun, NKRI tidak mempunyai itikat baik penyelesaian status politik bangsa Papua dan penyelesaian pelanggaran HAM. Malahan memaksakan paket politik otsus dan pemekaran sebagai win-win solution. Pelanggaran HAM NKRI di West Papua telah menjadi sorotan MSG, PIF, ACP dan dunia internasional mendesak Dewan HAM PBB berkunjung ke West Papua. Saat ini sudah mencapai 84 negara anggota PBB mendesak PBB untuk berkunjung ke West Papua. Indonesia sudah tidak dapat membendung desakan ini. Mau tidak mau, suka tidak suka, Indonesia harus mempertanggungjawabkannya. Maka untuk mempertanggungjawabkan status politik West Papua dan pelanggaran HAM di West Papua di kancah internasional, Indonesia sudah dan sedang mengupayakan 1. Mendorong terbentuknya KKR dan pengadilan HAM untuk penyelesaian status politik dan pelanggaran HAM di West Papua menurut mekanisme hukum NKRI. Ini sebagai strategi pertanggungjawaban NKRI di mata dunia, terutama bila kunjungan komisioner tinggi HAM PBB ke West benar-benar terjadi. 2. Saat ini sebagai upaya membolak-balikan fakta pelanggaran HAM di West Papua, Indonesia melalui Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia akan mengadakan pertemuan pada tanggal 14 Februari tahun 2022, dengan agenda penyusunan tanggapan pemerintah Republik Indonesia atas komunikasi SPMH, Special Procedures Mandate Holder, Dewan HAM PBB terkait berbagai isu di Papua dan Papua Barat. Tempat pertemuannya Ruang Rapat Nakula, GDAI 6. Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat No. 15, Jakarta Pusat. Terkait poin nomor 1-2 di atas, kami menyaksikan masa pelaku pelanggar HAM menyusun laporan pelanggaran HAM yang dilakukannya sendiri di West Papua. Masa pelaku pelanggaran HAM membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi serta Pengadilan HAM untuk mengadili dirinya sendiri. Ini tidak masuk akal dan tidak dapat diterima. Rakyat Papua sampai saat ini tetap menolak proses penyelesaian status politik West Papua dan pelanggaran HAM di West Papua menurut mekanisme hukum dan HAM Republik Indonesia. Oleh karena itu kami menyampaikan kepada pemerintah Indonesia. 1. Indonesia harus berjiwa besar untuk menyelesaikan persoalan status politik dan pelanggaran HAM di West Papua menurut mekanisme hukum dan HAM internasional di forum PBB. Sebab, korban pelanggaran HAM terjadi kepada orang Papua dan orang non-Papua di West Papua. 2. Segera membuka akses bagi kunjungan Komisioner Tinggi HAM PBB ke West Papua untuk bertemu langsung dengan para korban. Kami rakyat Papua sudah dan sedang mempersiapkan penyambutan kedatangan Komisioner T.